Kampung Nelayan Cilincing berada di wilayah Jakarta Utara, RW 04 yang membawahi 12 RT. Daerah ini cukup padat penduduk, yakni sebanyak 440,247 jiwa tahun 2020 dalam satu kecamatan, dan sebagian besar masyarakatnya termasuk golongan menengah ke bawah. Daerah yang cukup padat cenderung memiliki permasalahan terkait pencemaran lingkungan, baik itu banyak sampah yang dihasilkan ataupun lingkungan yang berbau tidak sedap. Kampung Nelayan Cilincing memiliki tempat pelanggan ikan, penjemuran ikan, dan penjualan ikan. Kondisi lingkungan seperti ini cenderung membuat lingkungan kurang nyaman, bahkan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Daerah ini juga terdapat sampah organik yang tidak terolah dengan baik. Masyarakat di kampung nelayan belum banyak diberi pengetahuan maupun skill dalam hal pengelolaan sampah organik, khususnya sampah buah dan sayur, menjadi produk ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Termasuk sekolah di daerah ini juga tidak memiliki fasilitas penunjang untuk mengembangkan karakter peduli kesehatan lingkungan. Kurangnya tempat sampah terpilah, kurangnya tempat cuci tangan permanen, juga tidak ada poster-poster promosi kesehatan atau imbauan untuk peduli kepada kesehatan lingkungan. Tentunya, temuan ini semakin miris karena pada dasarnya sekolah adalah tempat yang paling potensial untuk memberikan penguatan karakter siswa, terutama karakter peduli kesehatan lingkungan. Kerjasama antara Kemdikbudristek melalui program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Kegiatan pembentukan karakter melalui penyuluhan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021, dimulai dari pukul 8 sampai 11 siang. Dihadiri oleh kepala sekolah dan guru berjumlah 32 peserta dengan membahas tentang pengembangan karakter peduli kesehatan dan lingkungan dan edukasi gaya hidup ramah lingkungan oleh narasumber. Kami memberikan instrumen pre dan post test untuk mengukur tingkat pemahaman guru sekolah. Dari hasil pre dan post test yang diberikan kepada guru selama kegiatan, terlihat terjadi peningkatan pengetahuan guru terkait materi yang diberikan. Permainan edukatif adalah media belajar yang digunakan oleh guru dan anak-anak untuk mengembangkan potensinya, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pada kegiatan ini, fokus permainan edukatif yang diberikan bertujuan untuk pengembangan aspek afektif mengenai peduli kesehatan lingkungan. Sasaran pada kegiatan ini adalah siswa SDN 03 Cilincing. Permainan edukatif adalah media belajar yang digunakan oleh anak-anak untuk mengembangkan potensinya, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Fokus permainan edukatif yang diberikan bertujuan untuk pengembangan aspek afektif mengenai permainan edukatif yang diberikan dalam kegiatan ini adalah permainan yang dimodifikasi dengan memasukkan unsur-unsur kesehatan lingkungan. Unsur-unsur kesehatan lingkungan yang dimasukkan seperti sampah organik, sampah B3, sampah daur ulang, polusi udara, dan sebagainya. Melalui permainan ini, siswa perlahan mendapatkan wawasan mengenai kesehatan lingkungan. Secara langsung, karakter peduli kesehatan lingkungan akan berkembang pada siswa melalui kegiatan ini. Dalam rangka menanamkan pengetahuan kepada masyarakat kampung nelayan, maka kami memberikan tentang bahaya sampah organik bagi kesehatan dan lingkungan pesisir.
dan pemanfaatan ekoenzim sebagai produk ramah lingkungan yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 15 Desember 2021, dihadiri peserta dari masyarakat sebanyak 34 peserta. Demi mengetahui efektivitas hasil penyuluhan, maka tim memberikan pretest dan post-test sebagai instrumen penilaian dalam mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap penyuluhan secara kuantitatif. Setelah dilaksanakan penyuluhan sebelumnya, berikutnya dilakukan praktik melalui pelatihan ekoenzim. Dilakukan setelah masyarakat memahami tentang pentingnya pemanfaatan sampah organik bagi kebersihan lingkungan dan peningkatan status ekonomi melalui pembuatan produk ramah lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 16 Desember 2021 di pinggiran Kampung Nelayan. Bahan organik dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan produk ekoenzim. Tahap pembuatan dimulai dari memilah sampah organik buah dan sayur, memasukkan ke dalam blender dengan air dan larutan gula dengan presentasi 30% sampah, 60% air, dan 10% air, yang kemudian disimpan di wadah. Didiamkan selama 2-3 minggu. Pada kegiatan evaluasi produk ekoenzim, masyarakat merasakan senang menghasilkan produk. Dan juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mempraktikkan cara pembuatan ekoenzim hingga selesai. Selain penyuluhan dan pelatihan, kami juga memberikan manfaat berupa BES, berupa buku pengembangan karakter peduli kesehatan lingkungan bagi guru dan warga kampung nelayan, berupa alat pembuatan ekoenzim, keperluan untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan poster promosi kesehatan peduli kesehatan lingkungan. Penyerahan BES dihadiri oleh jajaran dari kampung nelayan, yaitu Pak RW, RT, PKK, Desa Wisma, guru, dan masyarakat kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara. RW dan seluruh jajarannya mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek melalui program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat. Berhasil penelitian dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Dan pihak mitra membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk program yang akan datang demi terwujudnya masyarakat yang sadar kesehatan dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di Kampung Nelayan di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Hari ini saya bersama dengan Ibu siapa? Mariana. Ibu Mariana. Ibu Mariana di sini sebagai warga atau pengurus dari Karang-Karang atau apa? Pada desa Wisma. Mungkin Ibu saya mau tanya terkait kegiatan kemarin Ibu. Itu mungkin Ibu ada pesan-pesannya terhadap kegiatan kemarin penyuluhan dan juga pelatihan ekonomi. Jadi mungkin pesan dari Ibu seperti apa? Kalau menurut saya sih pesannya ya sebenarnya bagus ya buat masyarakat lebih tahu pengalaman masyarakat gitu kan tentang pembuatan ekoenzim ini yang berbahan sayur, buah gitu kan. Jadi kan sekaligus sampah itu tidak terbuang sampai masakan. Jadi bisa dipakai, digunakan membuat ekoenzim. Ya sangat membantu warga lah. Kalau ini kan juga mengurangi sampah dan mengurangi yang bersihnya Bu. Iya. Ini kalau menurut Ibu, pengetahuan Ibu nih, manfaat dari ekoenzim itu apa aja? Manfaatnya ya kan buat kesehatan juga kan. Kalau udah jadi seperti ini kan bisa buat hand sanitizer, sabun, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat berguna buat kita. Dan mungkin sekian ya pesan-pesan dari Ibu siapa, maaf tadi? Mariana. Ibu Mariana di
kawasan Kampung Nelayan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini lagi ada di kawasan Kampung Nelayan di daerah Seribu, Jakarta Utara, di daerah pesisir dari kota Jakarta. Ini saya bersama dengan siapa Ibu? Ibu Wani. Ibu Wani sebagai kader dasar wisata. ya. Oke, saya mungkin mau tanya-tanya Bu terkait kegiatan yang dari beberapa hari sudah berlangsung. Mungkin Ibu ada pesan-pesan terhadap kegiatan yang sudah berlangsung. Ya pesannya sih sangat baik banget ya, karena kita juga jadi lebih tahu memanfaatkan limbah ini yang tadinya sampah ternyata kita bisa olah menjadi sesuatu yang bisa memanfaatkan untuk uang dan juga ya jadi akhirnya kita bisa tahu prosesnya gimana. Sangat membantu banget dari kita tuh ilmu lah jadinya. Jadi memang untuk mengurangi sampah juga. Oh iya, itu salah satunya. Daripada kita sampah itu tertumpuk jadi ini kan, jadi kita jadi bisa memanfaatkan. Ya, mungkin seperti itu pesan-pesan dari Ibu Wani selaku pengurus di kawasan Kampung Nelayan. Sekian video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.